Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak menjawab salam, padahal kula dumaken jenengan. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum, muga tetep ing atase sira kabeh. Saya berdoa, sambil menjawab dengan doa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fayaqulul mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa saya hormati. Yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan Surah Al-Ikhlas Bapak Haji Muhammad Rifai beserta seluruh jajaran kepanitiaan. Yang saya hormati Bapak Kawil Wonosari, yang saya hormati seluruh tamu undangan dari segala pengurus masjid dan surau se-Sukamulya. Yang saya hormati dan senantiasa selalu saya harapkan nasihatnya Bapak Kepala Desa ketiga, Bapak Kepala Desa keempat, Bapak Kepala Desa kelima. Karena Bapak Kepala Desa yang pertama sudah mangkat, semoga beliau diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ketua RT, khusus RT 06 yang malam hari ini menjadi tempat di mana kita berkumpul. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik dari Pondok Pesantren Darul Hidayah yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, karena atas limpahan nikmat dan rahmat Allah. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk dalam satu majelis yang dimana kata Rasulullah, apabila majelis itu mengagungkan Allah dan Rasulnya, maka turunlah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu malaikat akan turun kepada majelis itu. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, walaupun Allah telah mengetahuinya, apa yang mereka minta, wahai malaikatku? Di majelis Al-Ikhlas yang baru saja dibangun, mereka berkumpul menjadi satu, menyebut asma Allah dan Rasulnya. Lalu mereka minta ampunan, maka Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya telah aku ampuni dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ini tinggal nambah sedih mau surat kebagian dari Pak Muhammad Rifai. Kalau pikir ibu opo sing arep sampai akhir pun lah niki kula rada error. Nah, jadi boten pas nek udah kula niki kon tausiah, tapi karena niki Pak Muharir beliau alhamdulillah berarti nyambung. Nah, kula insyaallah kula siap. Tapi dari niki kula jenengan sedaya yang penting bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena proses
Ini proses. Saderenge kula dados kepala desa, rancangan ini kurang. Pertama mau didirikan masjid berbasis NU, sedangkan masjid sana akan ditinggalkan. Ternyata Allah tidak meridhoinya. Setelah itu bulan tahun berganti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim orang-orang untuk menyelesaikan pembangunan surah Al-Ikhlas ini. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyelesaikannya, maka orang-orang itulah yang mendapatkan amanah dari Allah dan insya Allah akan menjadi amal jariah. Amin ya Rabbal alamin. Nek sing nyumbang bondo, nyumbang harta, wong adoh itu oleh bagian terus milih. Tapi beban yang paling berat adalah beban moral orang-orang yang ada di sekitar surah Al-Ikhlas. Ini beban moral. Coba kuletakkan di sini perumpamaan. Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau membuka lowongan ASN dengan gaji 25 juta sebulan. Sampean daftar, semua lengkap, karena sampean itu termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang sudah dipilih oleh kabupaten, ya, maka sampean diterima lamaran ini. Tapi sampean wis lamaran ini ditompo, ora pernah sing jenenge sampean teko mrono, ora pernah nggo gawe, sampean apa bakal nompo selawi juta sebulan? Boten. Ini beban moral. Maksudnya setelah surah ini jadi, supaya menjadi amal jariah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, surau ini harus makmur. Paling boten sholat berjamaah. Kula sangat bersyukur banget nek pas kumpul 163 kades niku enten sing kades jangkang, kades balai sebut, kades balai karangan, sambat. Masya Allah Pak Des, tempat saya itu udah ada aliran yang macam-macam dulu. Kalau kita tuh sholat di surau ini langsung habis kita sholat dipel. Wah, dipel. Karena apa? Kalau bukan kelompok mereka, kita dianggap najis. Tapi alhamdulillah, saya bangga dengan seluruh kekuatan agama yang ada di Sukamulya ini mampu membendung aliran-aliran yang tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya alhamdulillah, desa saya aman, desa saya orangnya alhamdulillah kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal alamin. Karena kalau surat kebagian itu Pak wis diborong kabeh kalian jenengan, kula nambahi mawon, genep-genepi mawon. Nggih, kula genep-genepi mawon. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau surah ini makmur, ditetapkanlah imam ya minimal 2 orang untuk mengcover jamaah supaya bisa senantiasa berjamaah sholatnya. Ibu-ibu rajin untuk ikut serta berjamaah. Kalau enggak ya di rumah, tetapi ibu-ibunya mendukung Pak Ayo saja. Terus dipanggil dari Allah, terus dipanggil pondok mari surah Al-Ikhlas. Sesuai kalih namanya ikhlas. Berarti ikhlas ning nyumbang, ikhlas ning rekodaya tenaga, juga ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan
daripada seluruh masyarakat, khususnya lingkungan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa perjuangan Nabi yang habis-habisan, Pak Ibu, Nabi Muhammad itu berjuang entek-entekan. Untung garwanipun, istrinya mendukung sepenuhnya hingga pada akhir hayatnya kain kafannya tidak terbeli karena hartanya habis, diperuntukkan untuk agama Islam, diperuntukkan untuk perjuangan Rasulullah. Dulu Khadijah itu orang kaya raya, tapi setelah menikah dengan Rasulullah, harta semuanya disumbangkan demi dakwahnya Nabi. Begitu masa akhir hayatnya, kain kafan tidak ada untuk membungkus Khadijah yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya mengirimkan kain kafan untuk Khadijah sebagai penghormatan kepada Khadijah. Maka kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wahidatan, sekali saja. Tadi dipimpin oleh Bapak Haji Rifai. Sekali saja kita bersolawat, maka malaikat itu akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 kali solawat, dan malaikat akan memintakan ampun kepada orang-orang yang membacakan solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa mereka yang membaca solawat. Mulane solawat ini besok nang akhir zaman bakal ilang, bakal ora ono wong sing ngopeni sunah. Nek wong Jawa biyen bocekan waton sing seretle aja sampe tocul. Maksudnya kudu melu ulama sing bener-bener saka sanate Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaji ini mau pembukaan, ini ngaji sedikit terus tutup karena doa juga sudah dipanjatkan oleh Pak Haji. Alhamdulillah kita sudah mengaminkan semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan ada yang merasa yang orang nyumbang yo perlu bantu warok, betul usah. Karena Allah itu akan menilai bukan dari sesuatu besar dan kecilnya, tetapi Allah menilai dari ikhlasnya lillahi ta'ala. Kalau nyumbang ada embel-embel, ya dapatnya embel-embel. Wih, mantap kok Kak Desi, nyumbang 10 juta. Tenar, itu hanya dapatnya itu aja. Nanti bagian di alam akhirat dia tidak akan mendapat, karena sudah mendapat pujian dari masyarakat, sudah mendapatkan pujian dari manusia, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita hindari. Jadi siapapun, saya dulu sudah sampaikan, untuk fondasi awal jangan minta kemana-mana, tetapi gotong royong masyarakat setempat. Karena fondasi awal tidak akan pernah dibongkar. Selama fondasi awal tidak dibongkar, maka untuk beribadah kepada Allah, maka pahalanya akan mengalir sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Angel urip Pak urusan paling alam akhirat kuwi. Nek saiki dhewe kaya ngene iki, pernah kaya arep urip sak lawase. Karena apa? Karena dhewe isih sehat, isih enom, isih kuat. Tapi kalau kita sadari sebentar lagi wis umur 40 kados kula iki kena grimisen sithik, watuk mriyang, wis menggeres dhewe. Maka leres ngendikanipun Bapak Muhammad Rifai wau, generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan kepimpinan, generasi yang akan meneruskan perjuangan Sukamulya. Kita titipkan semuanya kepada generasi muda kita. Maka rajin-rajin untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, dulu zaman Rasulullah
itu belum ada negara Cina, tapi Rasulullah sudah. Coba sekarang, udlubul ilma walau fisin, carilah ilmu walau di negeri Cina sekalipun. Padahal dia dulu. Kenapa harus Cina? Kalau tidak aman sama Amerika, kenapa tidak Uni Soviet? Lihat, dunia ketiga Cina yang akan merajai dunia. Itu dan nasnya Allah dan sudah digariskan. Dan kita semuanya umat Islam mempercayai akan berakhirnya sebuah kehidupan dunia atau kiamat. Saat dunia kiamat, ayo bareng-bareng luru bekalnya untuk kehidupan yang lebih abadi, yaitu di alam akhirat. Nah, ini ngaji Ramadan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir sebuah ayat itu ada la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Bagaimana cara kita menyikapi supaya kita bertambah? Maka syarat rukunnya ibadah puasa harus kita ketahui dan kita jalankan. Yang pertama, niat harus malam hari. Nawaitu shawfadomin an ada ikhwan di syahri Ramadan an hadis sanadi fardholillahi ta'ala. Ulah kira-kira aku pakai waktu traweh niku akhir traweh di wacoba ibadah. Oke, itu. Jadi untuk yang pertama, bahwa puasa bulan Ramadan Bukia dicerita ke anak rajulan saat wong lanang ismuhu namane wong lanang iku Muhammad kana yusolli qatun idza dakhala Ramadan. Takalane masuk bulan Ramadan sapa Muhammad Az-Zainul Nafsihi. Pak Muhammad niki begitu datang bulan Ramadan dia telah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dari segi apa saja. Dia sudah belajar berpuasa di bulan Sya'ban, bulan Safar, bulan Rajab untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan kita semuanya mengurangi aktivitas. Kalau yang kerja melakukan, maka jam-jam tertentu ya sudah harus pulang dan lain sebagainya, supaya puasanya bisa sampai pada tingkatan fardunya sampai ke maghrib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bangga saja bulan Ramadan itu sampai pada umurnya dekat begini, lalu acaranya unggahan dan lain sebagainya, berarti dia itu bangga dengan bulan Ramadan, senang dengan bulan Ramadan, maka jasadnya haram dimasukkan ke dalam neraka. Ditambahlah nanti sampai itu mengerjakan sholat sunnah, sholat tarawih. Sholat tarawih di surah Al-Ikhlas yang pertama nanti mau berapa dipersilahkan, tidak ada pro kontra, mau 11 oke, mau 23 sama witir oke, tidak ada masalah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengesahkan. Rasulullah memang pada waktu sholat malam, yaitu sholat tarawih, beliau 8 rakaat disambung dengan witir 3, 11. Begitu suatu ketika Rasulullah itu tidak datang ke masjid untuk mengimami sholat tarawih, maka sholat tarawih digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
sebagai imam sholat tarawih. Lalu imam sholat tarawih Abu Bakar ini mengerjakannya 23 dengan witirnya. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin min ba'di. Kamu semuanya ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah min ba'di setelah aku. Maka sah saja. Kalau 23 ya sah saja. Tidak usah kita banyak berkomentar. Yang kurang pas, yang kurang baik, yang tidak melaksanakan. Dan itu intinya nanti pengerjaan sholat tarawih demikian. Jadi tidak ada harus ini, kalau yang ini tidak dipakai, tidak. Kita sama-sama mengkaji ilmunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah di bulan-bulan yang lain. Begitu Ramadan datang malamnya pertama, itu Allah sudah berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah pada malam pertama, maka pahalanya itu akan mendapatkan keringanan siksa di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, tambah kalau yang kedua, maka Allah bebaskan dari azab kubur. Kalau yang ketiga, nanti rajin-rajin Pak pakai iki sap-sape kata. Insyaallah nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah, nyuwun rahmat Gusti Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala sholat sunnah seperti pahalanya sholat wajib. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Quran, itu sebagai pahala tabungan kita di alam akhirat nanti. Bapak-bapak dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menahan hawa nafsu makan dan minum, menawan hawa nafsu untuk mengalap senang-senang sama perempuan istri kita, maka di dalam puasa juga harus mengekang sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa, ya. Jadi orang hadis Kanjeng Nabi ngendikaken akeh wong muslim sing poso tapi ora oleh apa-apa kecuali oleh ngelih lan dahaga utawa lapar dan dahaga saja. Mereka tidak akan mendapatkan pahala puasanya karena satu, puasa tidak mampu menahan amarah. Lang kono bapak-bapak bulan poso kurang ngenai duit, ibu-ibu sing sabar. Amin ya robbal alamin. Ibu sabar betul Bu, sabar insyaallah. Oleh sepiro alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun Pak, diambung tangane, malamnya baru dikasih. Kalau siang nggak boleh. Yang membatalkan pahalanya puasa yang kedua, wan namimatu, adu-adu. Namimatu kan. Hati-hati. Ojo jadi tukang wong adu-adu. Oleh kene didol kono, oleh kono didol kono. Loh, tapi kenyataan Pak, betul. Yang namanya namimah, adu-adu atau ngondo Allah itu betul. Dia pelakunya, tetapi itu disebut dengan ghibatun, ngondo Allah, tetap dosa. Kalau dia tidak, maka itu menjadi fitnah, dosa besar, dan puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Supaya puasa kita ini absah, puasa kita ini tidak sia-sia, maka hal-hal yang demikian harus kita hindari. Nek dino poso
poso kabeh, poso le glendrengi, poso le adu-adu, poso sak gala-galane kemaksiatan niku dilereni. Muga-muga kula jenengan sedaya mampu menjadi orang-orang yang muttaqin, amin ya rabbal alamin. Pak Haji selawatan, kula tak selawatan terus tutup lah nggih. Soalnya wis bengi juga nggih. Walaupun disampaikan sedaya kula tinggal nambah sedikit. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat ibadah saya, hidup saya, mati saya milik Allah, mati saya milik Allah. Coba lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satemene bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak saya milik Allah, kakak saya milik Allah. Monggo. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nek wonten sederek kula panjenengan sedaya dipun pundhut dening Allah atau meninggal dunia, kita bisa boleh bersedih tetapi kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak jenengan mae sedaya sedereke niku sing duweni hak niku Gusti Allah. Sesungguhnya mobil saya, kapling saya, rumah saya, harta saya milik Allah, harta saya milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala
ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suka mulya niku dikirim dening Gusti Allah persis, ya ora persis banget tapi mirip karo Sayyidina Utsman bin Affan. Para saudagar kayaknya dibenci sama setan. Karena apa? Karena para dermawan yang ada di desa Sukamulya nggak tanggung-tanggung, bismillah, bismillah, dia niat dengan ikhlas. Niku kebanggaan tersendiri untuk Sukamulya. Itu sudah terkenal sampai ke Kabupaten Sanggau. Mau acara apa saja yang mendadak sekalipun, kalau di Sukamulya beres, tidak ada kendala. Artinya Allah Subhanahu wa taala kirimkan hampir mirip dengan Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya yang membeli sumur yang tidak pernah kering di waktu kemarau panjang dengan harga kalau zaman sekarang 1 miliar. Dibeli untuk apa? Untuk menghidupi umat Islam pada waktu itu yang kehabisan air untuk konsumsi minum. Nah, di sini di Sukamulya banyak dermawan-dermawan yang menyumbangkan hartanya untuk rumah Allah. Tolong Pak Haji, jangan disia-siakan. Dengan cara apa? Makmurkan surah Al-Ikhlas ini, insya Allah pahalanya akan mengalir terus sampai yang tadi menyumbangkan hartanya itu meninggal dunia pun masih tetap mengalir terus. Amin ya rabbal alamin. Rasa kuatir Pak Haji wis ana sing menehi hadiah, wis ana sing menehi pahala, yaitu Gusti Allah. Ini mengajarkan kembali kepada kita, nek wis tekan mangsane yaiku maut, apa sing digawa ora ana kecuali harta yang disumbangkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada pondok pesantren, kepada masjid, kepada surau. Itu yang nanti akan menjadi teman, itu yang akan menjadi pahala kita di alam kubur. Imam Malik itu pesen sarang-sarang diresapi, sarang-sarang di laksanakan apa yang kita bisa. Jadi segede terus untuk doa. Amantaro kaifa. Nah, kalau pesantren mesti tahu. Di Nasoihul Ibad itu ada pesan dari Imam Malik. Amantaro kaifa yuqlinal jadidani wa nahnu al-abu fi siri wa iklani. Amataro apa to sira ora weruh kaifa hale kaya apa yuqlina rusana ing kita apa al-jadidani perkara loro. Kita ini dirusak oleh dua perkara. Ayil laili yaiku wengi wan nahari lan awan. Saiki sampean bayang awan bengi ganti minggu ganti bulan wis kosong maneh utange sing wingi bulan kosong wingi kowe nang warung durung lunas wis teko maneh kosong. Artinya apa? Kita itu semakin lama semakin tua, semakin tidak mampu dan semakin dekat dengan kematian. Aman kalau kayak Pak Yulinya jadi tadi warahmu pisiri wahai kita main-main jalan-jalan. Latarkanlah ila dunia wa zuhrufiha. Pesannya latarkanlah ojo kepencut sira kabeh ila dunia marang dunya wa zuhrufiha lan isi-isine dunya. Isine dunya niku kathah, wa zina isine dunya niku seneng. Siji wong wadon, loro harta benda, telu kebun. Coba sama mau kebun, masya Allah, tanduran hijau serepol. Niku isi-isine donya. Latarkanlah ila
dunya wa zukhrufiha fa inna awqataha laysat bi awqanin. Karena sesungguhnya rumah-rumahmu yang ada di dunia itu bukan rumah kamu yang sebenarnya, karena itu akan kamu tinggalkan. Kalau sampai nasibnya baik, anak-anaknya bisa tenang, bisa mendoakan orang tuanya yang meninggal. Tapi kalau nasibnya jelek, karena pendidikan anak tidak diprioritaskan, anaknya tidak bisa mendoakan, malah rebutan warisan sampai anak orang nangis. Gusti mbok paringi sepindah malih gesang wonten ing donya, kula badhe memperbaiki, badhe didik putra-putra kula ken ibadah dumateng panjenengan. Dan kula sedaya nek gadah lare, ayo padha disekolahake nang pesantren, padha disekolahake nang habis Al-Quran dan lain sebagainya, supaya bisa menjadi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya tatkala orang tuanya sudah meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Itu harapan saya sebagai kepala desa Sukamulya, kita jalin hubungan baik yang rukun. Nanti penyelesaian rumah ibadah bertahap, insya Allah Allah akan mengirimkan hidayah kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk tetap menyumbangkan hartanya demi selesainya pembangunan Surah Al-Ikhlas. Dan semoga tidak lama lagi Surah Al-Ikhlas ini selesai. Ya, amin ya robbal alamin. Jadi nanti kalau ada yang singgah nih pas, soalnya surahnya ini merupakan strategis sekali. Ada yang singgah sholat, mungkin masukkan ke kotak amal dan lain sebagainya. Itu merupakan kebijakan dari pengurus surah Al-Ikhlas itu sendiri. Intinya pada malam hari ini nanti koordinasi dengan pemerintah desa, apa saja yang perlu bisa dibantu, yang insya Allah bisa dibantu. Yang penting semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Dan saya pesan sebagai kepala desa ini, bukan sebagai penceramah, pesan kulo, ini hampir tahun politik. Hati-hati banget, jangan sampai kita diobok-obok, digesek-gesek, diadu-adu. Jangan sampai hubungan sesama muslim, hablum minan nas, khususnya sesama muslim ini tercerai-berai. Maka sesuai dengan sabda Nabi, besok umat Islam pakai kol, menang dia pakai kol, tapi tidak punya kekuatan seperti buih di lautan. Kenapa? Karena mereka itu ngurusi perutnya masing-masing, karena mereka ngurusi kepentingannya masing-masing. Coba ngurusi kepentingan bersama, bagaimana Islam itu tetap eksis, Islam itu tetap jaya. Insya Allah Sukamulya akan aman, tentrem, sesuai harapan kita bersama. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak sedaya kemawon, ojo gelem dicerai-berai kalih tiang-tiang ingkang boten bertanggung jawab. Masalah sampean hukum pilihane sapa niku hak prerogatif panjenengan sedaya, tidak bisa ditekan-tekan oleh siapapun, karena itu adalah hak politik setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Malah kowe ana sing nekan kowe kudu iki, nah ora awas. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori pemaksaan dan bisa diproses. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus pembangunan surau yang sudah hampir menyelesaikan programnya, ya tinggal sedikit-sedikit, mungkin insya Allah tidak lama lagi
insya Allah percaya Allah akan ada Allah Subhanahu wa taala mengirim orang-orang untuk menyelesaikannya. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam saya memberikan tausiah atau sambutan ini. Mohon maaf sekali lagi, ini memang udah ada error corokan ini. Kenapa ini memori ini terlalu banyak penuh, jadi mungkin error sedikit. Perlu saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat untuk saling gandeng tangan. Kita harus bersatu padu untuk Desa Sukamulya yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan, supaya ini Pak, mohon maaf sekali lagi, supaya ganjarane bagi-bagi nek kula niki ya ganjarane nek muga-muga ditampa kali Gusti Allah. Iku ana juga bagiane teng ujung pulpen kula. Di ujung pulpen saya itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap sampai ngajuake nang bank niku maring kantor desa kula korek-korek metu. Nah niku lah. Kula oleh berkah juga. Berkah apa? Alhamdulillah oleh pinjaman sekolah berkat tanda tangan Pak Kades. Minimal itu ujung pulpen kula niku lah muga-muga mendadosaken rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk doa saya minta, saya mohon kepada Bapak Ustaz Tarwin untuk doa penutup, doa selamat, muga-muga selamat yang diberi amanah sebagai panitia pembangunan, selamat yang menyumbang, selamat sedaya masyarakat khususnya lingkungan Surah Al-Ikhlas, umumnya Desa Sukamulya yang sama-sama kita dicintai ini. Demikian untuk doa kami mohon Bapak Ustaz Tarwin, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohon Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita khususnya Desa Sukamulya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkannya. Dan untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama dan kita buka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana Muhammad ya Bahdil sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Jami'il akhwal wal afwan wa rabbina ahiha min jami'il hajat wa qita'i nabiyyil jami'il sayyat wa tarfa'una fiha innaka 'ala darajat wa tuqribuna biha sawiyya min jami'il khalaqi ya wa Allahumma rabbina